Kasus korupsi berjemaah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Beberapa waktu lalu, terjadi pengungkapan kasus dugaan korupsi berjemaah di lingkup Bea Cukai yang mencuat ke permukaan. Berdasarkan surat terbuka yang mengatasnamakan Milenial Bea Cukai, praktik korupsi ini diduga dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai lini jabatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Berikut beberapa fakta terkait kasus ini. Periode Januari-Desember tahun 2022. Kasus ini terkait dengan korupsi bea masuk IMEI International Mobile Equipment Identity atas handphone, komputer genggam, dan tablet HKT, yang dibawa dari luar negeri selama periode Januari hingga Desember tahun 2022. Transaksi ini melibatkan pegawai bea cukai kelas menengah hingga pejabat eselon 2. Surat terbuka dari pihak yang mengatasnamakan pegawai Milenial Bea Cukai mengungkapkan isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh direktorat mereka. Anomali dan kerugian negara. Data dari Unit Pengawasan P2, Bea Cukai Kuala Namu menunjukkan instruksi khusus dari Direktorat P2 Pusat yang menyatakan adanya anomali dan kecurangan yang terindikasi mengakibatkan kerugian negara. Pejabat bea cukai setingkat level menengah fungsional PBC ahli pertama diduga menetapkan bea masuk sesuai keinginan atau sesuai pesanan. Respons dan tindakan. Surat terbuka ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Namu dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK meminta Bea Cukai tidak membungkam pelapor dugaan korupsi berjemaah dan menganggap langkah ini sebagai momentum perbaikan sistem bea cukai. Surat terbuka yang dibuat oleh pihak yang mengatasnamakan Milenial Bea Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TMPB Kuala Namu mengungkapkan dugaan korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama periode Januari-Desember tahun 2022. Berikut adalah beberapa poin penting dari isi surat tersebut. Pelanggaran oleh pejabat bea cukai. Surat itu menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat bea cukai secara terstruktur dan masif. Terdapat instruksi khusus dari Direktorat P2 Pusat yang menyatakan ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara. Penetapan bea masuk sesuka hati. Pejabat bea cukai setingkat level menengah diduga menetapkan bea masuk sesuka hati atau sesuai pesanan. Pejabat atasannya eselon 4 dan eselon 3 diduga melindungi praktik tersebut karena lebih mementingkan menjaga nama baik demi predikat WBK/WBBM. Kasus diketahui Kepala Kantor Wilayah. Kasus tersebut juga diklaim telah diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah, namun tetap ditutupi untuk menjaga nama baik institusi. Pelanggaran terjadi secara nasional. Berdasarkan informasi yang diterima, pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan kantor wilayah DJBC Sumatera Utara, tetapi juga secara nasional. Eselon 2, Direktur di Kantor Pusat DJBC, diduga telah berkoordinasi ke daerah untuk mengkondisikan hal tersebut agar tidak melebar dan cukup ditutupi. Surat terbuka yang mengungkap dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai ditulis oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pegawai Milenial Bea Cukai Kuala Namu, Sumatera Utara. Identitas spesifik dari penulis surat tersebut tidak diungkapkan secara publik, dan mereka memilih untuk tetap anonim. Meskipun surat ini telah menjadi viral dan memicu penyelidikan lebih lanjut, identitas penulisnya tetap tidak diketahui oleh publik untuk menjaga keamanan dan privasi mereka. Dalam kasus korupsi bea masuk IMEI yang melibatkan handphone, komputer genggam, dan tablet HKT, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menetapkan 6 tersangka. Dari 6 tersangka tersebut, 2 diantaranya adalah oknum dari instansi pemerintah. Berikut detailnya. Tersangka dari instansi pemerintah. Seorang ASN berinisial F dari Kementerian Perindustrian. Seorang ASN berinisial A dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tersangka dari pihak swasta, 4 orang dari pihak swasta dengan inisial P, D, E, dan B. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pendaftaran IMEI secara ilegal dalam sistem CEIR Centralized Equipment Identity Register yang berpotensi merugikan negara. Motif yang mendasari tindakan oknum ASN dalam kasus korupsi bea masuk IMEI adalah keuntungan finansial.
Berdasarkan informasi yang tersedia, oknum tersebut diduga terlibat dalam praktik fraud untuk menghindari pembayaran pajak barang mewah dengan cara mendaftarkan produk-produk mahal seperti iPhone sebagai merek Android yang lebih murah. Dengan demikian, cukai yang seharusnya masuk ke kas negara berubah menjadi nol, dan imbal jasa dari penumpang yang bekerja sama dengan oknum tersebut masuk ke kantong pribadi mereka. Selain itu, ada indikasi bahwa oknum ASN ini tidak melakukan proses permohonan IMEI hingga mendapatkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, atau secara tanpa hak langsung memasukkan data IMEI ke dalam aplikasi CEIR Centralized Equipment Identity Register, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 353 miliar rupiah. Praktik ini diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia, bukan hanya di lingkungan Bandara Kuala Namu saja. Motif ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap integritas dan tanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi utama Kominfo dalam hal ini. Pengendalian IMEI. Kominfo bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI. Regulasi ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler, termasuk handphone, komputer genggam, dan tablet. Database IMEI. Kominfo menerima dan mengelola database IMEI yang merupakan bagian dari sistem CEIR Centralized Equipment Identity Register. Sistem ini memungkinkan identifikasi perangkat yang sah dan memblokir perangkat yang tidak terdaftar atau ilegal. Koordinasi dengan instansi lain. Kominfo berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan bahwa perangkat yang beredar di pasar telah terdaftar secara resmi dan tidak melanggar aturan IMEI. Sosialisasi dan edukasi. Kominfo juga bertugas menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan perangkat yang terdaftar dan mematuhi regulasi IMEI. Pengawasan dan penegakan. Kominfo melakukan pengawasan dan penegakan aturan IMEI untuk memastikan bahwa semua perangkat yang tersambung ke jaringan seluler di Indonesia telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 4. Peran Kominfo sangat krusial dalam memastikan keamanan dan ketertiban penggunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia, serta melindungi konsumen dan industri telekomunikasi dari peredaran perangkat ilegal. Dalam menangani kasus korupsi bea masuk IMEI yang melibatkan handphone, komputer genggam, dan tablet HKT, Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Bareskrim Polri. Bareskrim Polri telah mengungkap kasus dugaan pelanggaran aturan IMEI yang melibatkan 2 aparatur sipil negara, ASN, dan 4 tersangka dari pihak swasta. 1. Kasus ini berkaitan dengan pendaftaran 191.995 IMEI ilegal pada aplikasi CEIR Centralized Equipment Identity Register milik Kementerian Perindustrian. Bareskrim juga tengah menyusun jadwal untuk mematikan sekitar 191.000 ponsel yang menggunakan IMEI ilegal dan akan membuka posko pengaduan untuk para pengguna ponsel yang terdampak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, meminta Bea Cukai untuk tidak membungkam pelapor dugaan korupsi berjemaah dan menganggap langkah ini sebagai momentum perbaikan sistem Bea Cukai. KPK telah menunjukkan kepedulian terhadap kasus ini dan mendorong transparansi serta perbaikan sistem untuk mencegah korupsi di masa depan. Langkah-langkah yang diambil oleh Bareskrim dan KPK menunjukkan upaya serius dalam mengusut dan menindaklanjuti kasus korupsi ini, serta berusaha untuk memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kasus dugaan pelanggaran aturan IMEI yang melibatkan ASN dari Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai ini pertama kali terungkap melalui surat terbuka yang dibuat oleh pihak yang mengatasnamakan Milenial Bea Cukai dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TMPB Kuala Namu. Laporan dari Milenial Bea Cukai tersebut menjadi titik awal yang memicu penyelidikan lebih lanjut dan tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Semoga akan lebih banyak lagi yang berani melihat terang, dan tidak berdiam diri dalam kegelapan. Bukan hanya dari milenial saja, tentu dari Gen X, Gen Y bahkan baby boomer akan lebih berani menyuarakan kebenaran.